A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnata rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Tsumma alam. Kemudian ketahuilah maksudnya adalah pembaca kitab ini ya, atau secara lebih spesifik sebagaimana yang telah kita jelaskan ya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mereka para alim, orang-orang yang telah belajar puluhan tahun yang ingin mencari jati diri mereka dengan ilmu tersebut. Ya, orang-orang alim yang ingin mencari hakikat daripada ilmu yang telah dipelajari. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan oleh Imam Ghazali apa? Ya'lam, ketahuilah, wahai kalian, anna tasawwufa lahu khaslatan. Bahwanya tasawuf itu ada dua unsur. Ya, jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali masuk ke dalam pembahasan yang baru berkaitan dengan tasawuf. Di mana mungkin ketika kita menyebut istilah tasawuf, ada sebagian orang yang merasa bahwa tasawuf adalah sesuatu yang sesat, ya, atau tasawuf adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran agama. Padahal klaim-klaim semacam itu bisa kita katakan salah. Ya. Dimana kalau dalam berhukum, kita tahu bahwa sebelum hukum itu muncul, sebelum hukum itu keluar, kita harus paham dulu dan harus tahu dulu apa yang dihukumi. Jadi kita tidak bisa berhukum dengan sebatas istilah, melainkan dari makna, ya, melainkan dari makna yang dikandung oleh istilah tersebut. Ya, kita nggak bisa menghukumi sesuatu dengan hanya modal oh ini haram. Padahal belum tentu dalamnya seperti apa. Nah, di sini kita ingin diperlihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa tasawuf itu yang sebenarnya seperti ini. Nah, dengan definisi semacam ini, apakah kita kemudian bisa berkesimpulan bahwa tasawuf itu sesat? Kita akan lihat nanti. Gitu ya. Jadi, bagi kelompok yang dalam tanda kutip anti tasawuf dan segala macam, coba lihat ini, baca kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Salah satu seorang yang pakar dalam bidang tasawuf, yang mendefinisikan tasawuf. Nah, dengan definisi semacam ini, apakah bisa dikatakan tasawuf itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang dengan sifat yang mereka bayangkan seperti itu? Ya, jadi sekaligus kita akan menjawab pertanyaan ini. Oke, anna tasawuf lahu khaslatan. Kata beliau tasawuf itu cuma dua unsurnya. Ya, nggak lebih dari dua saja. Yang pertama al-istiqamah, yang kedua wasukunu anil khalqi. Pertama adalah sifat istiqamah, ya, konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah ibadah, ya, konsisten dalam beribadah. Nah, itu tasawuf. Kemudian yang kedua as-sukun anil khalq, ya, tenang dari makhluk. Maksudnya apa? Tidak banyak eh, bermusuhan, tidak banyak perdebatan dengan makhluk. Ya, tenang dalam arti kan tidak ribut, ya, tidak ribut dengan makhluk, ya, dengan sama manusia. Nah, karena itu kata Al-Imam Al-Ghazali, "Faman istaqama," siapa yang istiqamah dalam ibadahnya, wa ahsana khuluqahu bin nas wa amalahum bil hilmi, dan selain dari sisi hubungan antara dirinya dengan Allah itu istiqamah, baik ibadahnya, baik juga hubungannya dengan sesama manusia, bermuamalah dengan mereka ya dengan sopan, dengan bijak, fahuwa sufi. Itulah yang dimaksud dengan seorang yang sufi. Gitu ya. Jadi menurut definisi Al-Imam Al-Ghazali dengan dua unsur tasawuf tadi, maka orang yang masuk kategori sufi atau bertasawuf itu adalah orang yang berusaha untuk mengistiqomahkan ibadahnya di hadapan Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jadi orang kalau belajar tasawuf berarti belajar caranya memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama makhluk.
Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Ini istilah yang sering kita dengar. Nah, ada hubungan antara seorang makhluk dengan Tuhannya, dengan sang Khalik. Hablum minallah. Dengan sama manusia juga ada. Hablum minan nas. Nah, ini tidak bisa serta-merta hubungan ini apa namanya jadi bagus begitu saja. Perlu untuk dilatih. Ya, bagaimana caranya melatih konsistensi dalam ibadah, ya hubungan dengan pada Allah, dan bagaimana caranya melatih konsistensi dari sisi hubungan kita baik dengan sesama manusia juga. Nah, itu semua yang dipelajari dalam tasawuf, gitu ya. Jadi kalau dengan definisi ini, ya nggak ada yang salah dengan tasawuf seperti itu, ya. Makanya kita berhukum bukan dengan istilahnya. Ya. Istilah itu bisa disematkan dengan apa saja, ya. Tapi makna, ya, kontennya apa, di dalamnya itu apa. Maka dengan konten ataupun isi makna tasawuf yang semacam ini, ya maka kita nggak bisa kemudian mengatakan tasawuf itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Justru adalah sesuatu yang wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan inilah implementasi daripada ihsan. Ya, makanya kita sering ya dalam beberapa pengajian kita sebutkan bahwa dalam hadis Jibril di situ Rasulullah mengajarkan tiga hal ya melalui perantara pertanyaan daripada malaikat Jibril saat itu. Ya, ada iman, Islam, dan ihsan. Iman ya diimplementasikan dalam ilmu akidah. Islam diimplementasikan dalam ilmu fikih, ya, dan ihsan diimplementasikan dalam tasawuf. Ya, jadi tasawuf itulah yang kemudian membentuk karakter seseorang yang konsisten beribadah kepada Allah, ya, dan baik akhlaknya kepada sesama manusia. Orang kalau anti tasawuf ya berarti dia menolak ya konsistensi kepada Allah dalam hal ibadah ataupun juga hubungan baik dengan sesama manusia. Oke, wal istiqamah tuh ya ayyaf di hawa nafsi li nafsihi. Istiqamah itu adalah dia menebus apa namanya bagian dirinya ya untuk sesuatu yang mana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi konsisten itu dalam arti kita melakukan sesuatu secara terus-menerus. Di mana ada suatu masa kita punya sesuatu yang kita inginkan, tapi demi menjaga konsistensi itu, ya kita tinggalkan apa yang kita inginkan itu untuk terus agar kita dianggap konsisten terus melakukan. Jadi dia mengorbankan sesuatu yang semula dia inginkan. Pak, saya pengen begini, tapi kalau saya lakukan ini, maka terputus konsistensi saya. Nah, maka kemudian untuk tidak memutus konsistensi itu, dia korbankan itu, dia tinggalkan itu agar terus menjaga konsistensi itu. Ya, nah ini istiqomah. Wa husnul khuluqi bin nas yang dimaksudkan dengan berbaik akhlak kepada manusia, ya baik akhlak kepada sama manusia, Allah tahmilan nasa ala muradin nafsik, bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Ya, engkau tidak memaksakan manusia itu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Namun sebaliknya, apa? Engkau membawa dirimu agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi akhlak yang baik itu bukan memaksa orang sesuai dengan kemauan kita, tapi kita mengikuti arus di mana orang menganggap sesuatu itu yang penting bagi mereka. Gitu ya. Malam yukhalifu syar'a. Selagi ya muradihim maksud mereka ya apa yang baik menurut mereka itu tidak menyalahi syariat seperti itu. Ya makanya ya kalau kita dalam konteks berbuat baik atau dalam hal ini menjaga hubungan antara sesama makhluk, ya itu nggak boleh ada sifat egois. Ya, egois artinya hanya mementingkan diri sendiri ataupun bahkan menganggap diri kita yang paling benar satu-satunya. Enggak. Ya, justru adalah kita mengupayakan kita berbaur dengan masyarakat. Ya, bukan memaksakan masyarakat mengikut kita, tapi kita yang mengikut kepada masyarakat. Ya, dengan catatan apa yang dilakukan oleh masyarakat itu lam yukhalifu syar'a, tidak menyalahi aturan. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah. Kemudian engkau juga bertanya kepadaku ya mengenai al-ubudiyah. Apa sih sifat ubudiyah? Sifat menghamba. Ya, seorang abid itu kriterianya seperti apa? Ya, wahiyah salah satu asya. Kategori abid itu tiga yang harus diperhatikan. Ahaduha, yang pertama muhafadzatu amri syar'i. Ya, menjaga perintah syariat. Ya, menjaga aturan syariat. Orang kalau mau disebut levelnya abid, ahli ibadah, ya punya sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang pasti harus dijaga adalah menjaga perintah syariat, kewajiban-kewajiban syariat, ya, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga perintah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Nah, itu semua dijaga. Jangan sampai ada yang wasani. Yang kedua, ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala.
Ya, dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk qada maupun qadar, wa qismatillah dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita jalani saat ini, senang susahnya hidup kita sehari-hari, ya, kita yakini bahwa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik menurut Allah untuk kita. Ya, sehingga dengan demikian kita akan merasa ridha. Oh, memang ini yang terbaik untuk kita. Nah, kadang kita itu terlalu fokus pada penilaian manusia. Dimana kan kalau manusia berpikir kesenangan itu adalah ketika memiliki banyak harta. Kesulitan adalah ketika tidak punya harta. Nah, sehingga standar kita senang dan susah adalah di harta. Nah, sehingga kemudian ketika kita dalam kondisi tidak punya harta, dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik untuk kita. Nah, sehingga kita tidak ridho kepada keputusan Allah yang menetapkan kita semacam ini. Nah, ini karena kesalahpahaman, mindset. Nah, padahal tidak selamanya kebahagiaan itu ataupun ya sesuatu yang baik itu pada orang yang banyak harta. Kadang mereka juga banyak masalah nih, masing-masing ada masalah masing-masing. Ya, kita sering membuat sebuah ibarat, terkadang ada orang kaya yang sedang menggunakan mobil ya, dengan berbagai masalah yang dia hadapi, kemudian dia membuka kaca jendela mobilnya melihat ya di tengah sawah ada gubuk kecil di mana ada sekelompok keluarga sedang makan bahagia tertawa. Orang kaya ini mengatakan, wah betapa senangnya kehidupan mereka, bahagia, sederhana dan tidak ada apa-apa. Ya, jadi tidak punya apa-apa tapi bahagia, sederhana, bisa ketawa-ketawa. Sementara saya punya segalanya tapi ya dalam hal ini banyak masalah, ya pikirannya jadi kacau. Di sisi lain, orang yang digubuk tadi melihat, wah betapa senangnya orang kaya itu punya apa saja kendaraan mewah, ya segala mewah. Artinya orang ya kalau hanya melihat kepada sesama manusia, mereka nggak akan ketemu ya kebahagiaan yang hakikat itu. Nah, makanya kita kembalikan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, sehingga kita berpikir kalau bukan seperti ini kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita akan mengalami masalah yang lebih berat, sesuatu yang lebih kompleks. Nah, sehingga dengan pemikiran semacam itu kita akan ridho atas keputusan Allah terhadap kita. Nah, jadi kita ridho, oh memang memang layak kita untuk diperlakukan semacam ini, ditetapkan semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa standarnya bukan sesuai dengan pikiran kita. Wasalithu yang ketiga tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illah. Meninggalkan hal yang engkau ridhoi untuk mencari apa yang Allah ridhoi. Kadang kita senang sesuatu, ya. Kalau kita senang sesuatu, kita dapatkan kita ridho pasti. Tapi kadang Allah nggak senang dengan itu. Nah, sehingga kita harus meninggalkan sesuatu yang kita senangi tadi, ya untuk sesuatu yang mungkin tidak kita senangi, tapi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ciri-ciri seorang yang abid, yang punya sifat ubudiyah, penghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasal tani anit tawakul. Engkau juga bertanya kepadaku ya mengenai masalah tawakal. Ya, kalau dalam bahasa kita tawakal ya. Tawakal itu apa sih? Ya, wa huwa antas tahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ad. Tawakal itu adalah ketika engkau memperkokoh keyakinanmu, menguatkan keyakinanmu ya terhadap apa yang telah Allah janjikan. Ya, Allah menjanjikan kepada kita banyak hal. Ya, kalau engkau melakukan kebaikan akan dapat ini, keburukan dapat ini. Itu janji-janji Allah semuanya, ya. Wa'id maupun wa'dun maupun wa'id, janji baik maupun janji buruk. Nah, kita perkokoh, ya. Kalau saya sholat, benarkah saya dapat surga dan segala macam? Ya, kalau saya bermaksiat, maka saya akan dapat ini segala macam. Nah, jangan ada keraguan-keraguan itu. Kita tinggalkan keraguan itu, kita serahkan kepada Allah. Saya sudah berusaha, ya, semaksimal mungkin, ya, tinggal saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tawakal itu di poin terakhir. Ya, jadi ada istilahnya tiga hal yang mesti harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mencapai sesuatu. Ada namanya doa, ya, ada namanya usaha, ada namanya tawakal. Ya, doa, usaha, tawakal. Nah, doa dan usaha ini adalah dua hal yang pertama kali dilakukan. Sembari berdoa, ya sembari berusaha. Sembari berdoa, usaha doa, usaha doa, usaha. Sudah berjalan sekian waktu, ya kita serahkan kepada Allah hasilnya. Bagaimana nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tawakal duluan. Kalau tawakal duluan ya sudah, saya serahkan saja kepada Allah. Akhirnya nggak doa, nggak usaha. Yang nggak ada apapun yang kita dapatkan pada. Yakni maksudnya apa? Lebih detailnya kata Imam Al-Ghazali, anta tidak anna ma quddiralaka saya silu ilaika la mahala. Sesuatu yang engkau meyakini bahwa apa yang sudah ditakdirkan untukmu maka pasti akan sampai kepadamu, ya.
pasti akan sampai. Kalau memang kita ditakdirkan untuk mencapai suatu titik, ya kita akan sampai ke sana bagaimanapun caranya. Kalau memang sudah takdirnya, gitu ya. Wa in jitahada man fil alami ala sarfihi anka. Bahkan kalau seluruh dunia ini berkumpul berusaha untuk menjauhkanmu dari apa yang sudah Allah takdirkan tadi itu nggak akan bisa. Ya karena memang sudah takdirnya seperti itu. Jadi bahasa kitanya sehari-hari kalau dalam bahasa orang-orang yang bekerja gitu ya. Kalau Allah takdirkan kita kaya, bagaimanapun caranya kita akan kaya. Ya, tapi kalau memang Allah takdirkan kita itu nggak jadi orang kaya, ini sebaliknya ya, malam yuktab laka lan yasila ilaik. Kalau misalkan Allah tidak takdirkan kita seperti itu, ya maka kita nggak akan sampai. Mau usaha bagaimanapun, siang malam kerja pun kalau memang nggak seperti itu takdirnya kita, ya nggak akan sampai di sana. Nah, tapi perhatikan, bukan berarti di sini kemudian Allah pilih kasih. Ingat tadi, standar kebahagiaan bukan dari apakah orang punya harta tidak punya harta. Ya, jadi itu jangan jadikan sebagai standar kebahagiaan. Kalau kita masih menganggap itu standar kebahagiaan, nanti akan ada persepsi bahwa Allah tidak adil. Saya sudah usaha siang malam nggak jadi kaya. Kesannya kita hidupnya menderita, ya dibebani sesuatu lagi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Wa insa ada kajamiul alam, ya sekalipun seluruh dunia membantumu untuk mencapai sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu kita nggak akan sampai ke sana. Ya, makanya rubah persepsi dari awal dulu ya bahwa tidak semua yang kita anggap baik itu memang adalah benar-benar yang baik. Kadang kebaikan itu adalah sesuatu yang tidak kita duga-duga, tidak kita sangka-sangka seperti itu. Maka ketika orang itu sudah bersikap tawakal, artinya ya sudah, saya sudah melakukan apa yang saya bisa lakukan, ya maka di sini ya saya serahkan kepada Allah, apa yang memang Allah takdirkan untuk saya akan saya dapatkan, kalau memang bukan takdirnya saya, ya saya nggak akan sampai ke sana. Yang penting saya sudah doa, saya sudah usaha. Makanya tawakal itu di akhir, seperti itu. Wa sa'altani anil ikhlas. Engkau juga bertanya kepadaku mengenai ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Bahwa setiap apa yang kau lakukan, ya semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada sedikit pun untuk yang selain Allah. Nah, termasuk di sini kalau kita berbicara dengan sedikit lebih dalam ya. Kalau kita masih beribadah mengharap surga, itu masih belum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena logikanya begini. Ya, kenapa engkau sholat? Karena berharap masuk surga. Sekarang kalau misalkan ternyata nanti tidak ada surga, apakah kita masih mau sholat? Nah, mungkin sebagian orang akan mundur. Ya, nah sehingga apa? Ikhlas itu bukan karena surga itu, tapi memang karena Allah. Ya, ada rasa dalam diri kesadaran bahwa saya adalah seorang makhluk, saya itu budak dari seorang tuan. Yang mana kebetulan saat ini tuannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita adalah makhluk. Kalau budak itu nurut kepada Tuhan, ya berarti kita sebagai budaknya Allah ya menurut apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sholat, ya kita sholat. Nah, akhirnya kita sholat. Kenapa kita sholat? Ya karena Allah perintah, selesai, ikhlas namanya. Tapi kalau mengharapkan yang lain, nah itu udah lari dari keikhlasan. Karena ada sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu selain Allah yang kita harapkan. Surga itu kan bukan Allah. Ya, surga itu makhluk Allah. Jadi kalau kita beribadah mengharap surga, maka kita kan berharap kepada makhluk Allah, ya bukan karena Allah ikhlas. Ya sebagaimana mungkin kita sepakat kalau ada orang yang beribadah karena berharap ada imbalan di dunia, kalau dia sholat nanti dapat 100.000, kita pasti akan sepakat bilang oh dia itu nggak ikhlas. Kenapa? Dia sholat karena mencari 100.000. Ya sama halnya ketika kita beribadah mengharap surga, sebenarnya hakikatnya sama ya, tapi memang secara pelatihan awal itu konsep yang berbeda. Nah, ini pernah kita kaji dalam kitab Al-Hikam pertama ya, mengenai bagaimana bergantung kepada amal. Maksudnya seperti apa dan kemudian kenapa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang kesannya mengarahkan kita seperti itu. Ya, lakukan ini kamu dapat ini. Ya, seolah-olah kita diajak untuk beribadah untuk mengincar itu. Nah, itu semua sudah kita bahas dalam kajian Al-Hikam ya. Nanti silakan dirujuk kembali ke pembahasan. Nah, tapi intinya adalah ikhlas itu adalah ketika segala amal kita hanya karena Allah, bukan karena makhluk, termasuk bukan karena surga, bukan karena neraka. Nah, kalau di sini Al-Imam Al-Ghazali lebih apa namanya menyinggung mengenai ikhlas itu jangan sampai ada rasa ingin dilihat oleh manusia. Nah, sehingga beliau tambahkan layar tahukal buka bimahamidin nas, ya tidak senang hatimu ketika dipuji oleh manusia. Maksudnya ikhlas itu adalah bukan ibadah itu karena ingin dipuji orang, ya wala ta'sa bimadzamatihim, dan tidak merasa luka, tidak merasa sakit ketika dicela oleh mereka. Artinya jangan memikirkan bagaimana pandangan manusia terhadap kita ketika kita melakukan suatu amalan, ya.
Kalau saya melakukan amalan ini nanti orang akan puji saya gitu ya. Nah, itu berarti udah nggak ikhlas. Atau kalau saya lakukan ini nanti orang mencela saya, maka saya nggak melakukan itu berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu ya udah fokus pada Allah. Saya lakukan ini karena Allah perintahkan saya sudah saya lakukan. Itu ikhlas. Ya, maka kalau masih ada kaitannya sama manusia, yang dilihat manusia, ya dan lain sebagainya, itu berarti belum belum sampai ke level ikhlas. Wa alam anna riya ayatawalladu min ta'dhimil khalqi. Ketahuilah bahwasanya riya itu ya lahir dari pengagungan terhadap makhluk. Ya, maksudnya bagaimana? Kita terlalu mengagung-agungkan makhluk. Seolah makhluk itu adalah segalanya. Ya, sehingga ketika kita beramal harus mempertimbangkan makhluk. Gitu ya. Saya kalau melakukan ini makhluk senang apa enggak ya? Nah, kita kan seolah-olah mengagungkan makhluk, gitu ya. Seolah-olah makhluk ini adalah seseorang yang akan menilai baik buruknya kita. Nah, ketika kita terlalu mengagungkan makhluk, akhirnya setiap yang kita lakukan adalah apakah mereka senang dengan kita atau tidak. Ya, seperti misalkan ketika kita menjadi anak buah, ya, staff, ya, di sebuah perusahaan. Di mana kita kan sebagai anak buah ingin ya dilihat oleh bos kita itu seperti sebagai orang yang kerjanya benar gitu ya, orang kerjanya cepat, tanggap, ya, kemudian beres lah semua urusan. Nah, sehingga apa? Setiap yang kita lakukan, kita ingin dilihat terus oleh bos kita supaya nanti cepat naik jabatan segala macam. Nah, sama halnya dalam dunia kehidupan kita. Nah, kita tadi dalam perusahaan mengagungkan bos karena dia adalah bos, kita sadar itu adalah bos. Nah, sehingga kita harus menunjukkan performa kita yang baik supaya dilihat oleh bos, dilirik oleh bos, kita naik pangkat gitu kan. Nah, sama ketika kita mengagungkan manusia, ya maka kita akan secara tidak langsung ya melakukan apapun, memperbaiki apapun dalam ibadah kita agar dilihat bagus juga oleh manusia. Karena kita terlalu mengagungkan manusia. Ya, sehingga wa ilajuhu bagaimana cara mengobati sifat semacam itu antara musakhkhari al-qudrah wa tahsabuhum kal jamadat fi adami qudrati isali rahati wal masyaqqah. Ya, engkau melihat mereka, lihatlah, pandanglah makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan anggap makhluk itu adalah atau manusia yang lain. Masyarakat itu seperti halnya sosok yang punya kekuasaan, punya kehendak, ya, sehingga bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Tidak. Tapi mereka pun juga tunduk di bawah kudrahnya Allah, ya kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah mereka itu kal jamadat, seperti benda mati saja. Fi adami qudrati isalir raha wal masyaqqah. Mereka nggak akan bisa memberikan kita ketentraman, nggak akan juga bisa memberikan kita apa namanya kesulitan. Ya, artinya mau mereka memandang kita bagaimanapun, ya nggak akan ada yang berubah dengan diri kita. Nah, itu intinya di situ. Ya, seolah ada benda mati, ya kita mau ngapain pun, mau diapakan pun, mau berbuat apapun, benda mati itu nggak akan bisa berpengaruh apapun untuk diri kita. Ya, tapi kalau kita menganggap bahwa dengan kita melakukan ini dapat pujian, kalau dapat pujian nanti akan saya begini-begini, berarti kita menganggap ya bahwa makhluk itu punya kudrah, punya iradah. Sementara kudrah dan iradah itu adalah sesuatu yang milik Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi ria itu seperti itu. Ya, kita terlalu mengagungkan manusia seolah manusia itu sesuatu yang bisa memberikan rohah, ketentraman ataupun masyaqqah, kesulitan untuk diri kita. Ya, artinya kalau kita melakukan ini, oh saya akan dapat sesuatu dari mereka. Ini terlalu mengagungkan. Ya, padahal mereka itu ya sama halnya dengan kita, tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggaplah mereka itu kal jamadat, seperti benda mati saja. Ya, benda mati nggak akan bisa berpengaruh apapun untuk kita kan. Ya. Wa mata tahsabuhum zawi qudratin wa iradah, selagi engkau masih menganggap mereka itu punya kudrah, punya iradah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, la udah angkar ria, maka engkau nggak akan bisa terhindar dari sifat sifat ria. Jadi ibaratnya kalau kita masih merasa mereka itu punya sesuatu ya terhadap diri kita, ada asar yang akan mereka lakukan terhadap diri kita dengan kita menunjukkan kepada mereka, ya berarti kita nggak akan bisa jauh dari sifat sifat ria. Karena kita ingin selalu dilihat, sebagaimana seorang staf yang ingin selalu dilihat oleh bosnya, ya. Kita pengen selalu dilihat baik performanya oleh bos kita. Kenapa? Karena kita merasa bos kita itu adalah sesuatu yang kita harus agungkan, yang kita mengagungkan bos kita, dan bos kita itu bisa berbuat sesuatu untuk kita. Dalam konsep perusahaannya, normal yang seperti itu kan. Ya, yang namanya bos pasti lebih lebih agung dibandingkan dengan yang bawahan, gitu ya. Pasti bawahan ya menghormati, mengagungkan bosnya, dan bos itu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kita ditambah gaji, naik pangkat bisa, ya, diturunkan gaji, dipecat bisa. Makanya kita kan berusaha
tampil baik terus di hadapan bos kita dalam konsep perusahaan, kan? Nah, kalau konsep itu diterapkan kepada Allah itu nggak ada masalah. Nah, tapi jangan sampai diterapkan kepada konsep manusia secara umum. Nah, masyarakat itu jangan dianggap bos kita. Untuk apa kita mengagung-agungkan mereka? Kita ibadah ingin dilihat mereka. Ya, memang kalau kita ingin dilihat mereka, lalu kemudian mereka bisa memberikan apa untuk kita? Ya, dengan kita sholat baik dilihat oleh mereka, ya selain pujian yang hanya sesuatu yang sifatnya semua, apa yang kita dapatkan? Ya, kalau kita nggak ibadah kemudian kita takut dicela, memang ya meskipun celaan itu ada dalam tanda kutip, ya itu kan dalam pandangan manusia saja. Kita sholat kemudian mereka menganggap buruk kita, ya itu bisa juga seperti itu. Ya, makanya kita nggak usah pikirkan dalam dunia ibadah itu ya bagaimana pandangan manusia terhadap kita. Selagi kita itu benar, ya dari pembelajaran yang benar, kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menganggapnya seperti ini, orang menganggap kita seperti itu, ya tinggalkan saja. Anggap mereka kal jamadat seperti benda mati, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan rohah, ketentraman, tidak bisa memberikan masyaqqah, kesulitan kepada kita. Ya, yang penting kita fokus pada tujuan kita, yaitu al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ikhlas di situ. Jadi penjelasan ikhlas itu seperti itu. Nah, semua konsep yang tadi kita ceritakan itu adalah konsep tasawuf. Ya, itulah konsep konsep tasawuf. Mulai tadi istiqomah, kemudian husnul khuluq ala nas, ya, kemudian tadi ubudiyah, kemudian juga apa namanya ikhlas, ya sebelumnya tawakal. Itu ya tasawuf yang kita pahami. Ya, jadi kalau dengan konsep semacam ini, apakah bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang salah ataupun sesat? Nah, justru saya bertanya, ya, letak salahnya di mana? Nah, adapun orang yang menyalahgunakan nama tasawuf untuk sesuatu yang sesat, memang ada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan mengatasnamakan dirinya dengan tasawuf. Ya, nah, jangan kemudian dengan hanya gara-gara perbuatan sebagian orang itu, dengan mengatasnamakan tasawuf lalu memutlakkan haramnya tasawuf, tidak. Nah, lihat tasawuf yang hakikat itu seperti apa. Makanya bahkan dalam Majmu' Fatawa, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ada kan salah satu babnya, itu adalah berbicara mengenai tasawuf. Ya, dan sebenarnya ya dalam tanda kutip Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga banyak berbicara mengenai konsep tasawuf, di mana Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menyalahkan tasawuf secara hakikat, melainkan pelaku-pelakunya yang kemudian menyelewengkan tasawuf di luar daripada hakikat syariat yang sebenar. Nah, ini yang diselewengkan. Nah, ini yang kemudian ditolak. Ya, maka jangan salah mengambil kesimpulan. Kita pun begitu, ya kita pun begitu. Dalam arti kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Asariyah dan apapun itu, ya ketika ada penyelewengan dalam konsep yang sudah sesuai dengan syariat, kita akan tolak, gitu ya. Yang kita tolak pelaku-pelakunya yang dengan konsep-konsep barunya, bukan konsep dasarnya. Konsep dasar tasawuf itu adalah ihsan. Kalau menolak tasawuf berarti menolak ihsan. Nah, kok bisa begitu kesimpulannya? Silakan dilihat. Ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan tadi bagaimana tasawuf itu. Ya, tasawuf itu yang tadi istiqomah, husnul khuluq, ya tawakal, ikhlas, ubudiyah, ya, bahkan muhafadzatu amri syari salah satu syaratnya ubudiyah. Nah, kalau dia nggak menjaga perintah syariat, nggak menjaga aturan syariat, berarti dia bukan sufi. Ya, jauh dari kata sufi. Ya, maka kalau misalkan ada kelompok-kelompok yang menyelewengkan ya amalan-amalan mereka, kemudian mengatasnamakan tasawuf, jangan disalahkan tasawufnya, salahkan kelompok mereka. Kita pun semua sepakat itu salah. Tapi bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ihsan, itu adalah sesuatu yang harus kita yakini seperti itu. Makanya jangan eh, menghukum dengan istilah. Ya, istilah itu bisa dimaknai apa saja. Jadi kalau misalkan tasawuf itu maknanya adalah ya penyelewengan-penyelewengan syariat tadi, ya kita pun saya pun sepakat itu tasawuf yang haram. Ya, tapi kalau tasawuf dengan makna implementasi ihsan tadi dalam hadis Jibril, di dalamnya ada ikhlas, tawakal, ya, menjauhi sifat riya, ubudiyah dan lain sebagaimana, sebagai macam, ya. Nah, kita tentu sepakat bahwa itu adalah tasawuf yang benar. Seperti, maka jangan latah dengan istilah. Ketika udah ada istilah itu, seolah-olah semuanya jadi haram. Nah, dengan istilah ini, oh semua jadi halal. Enggak, kita harus lihat maknanya apa. Ya, makanya kaidah pentingnya apa? Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, maka kita harus tahu dulu yang dihukumi itu apa. Jangan langsung dihukumi sementara kita nggak tahu maksudnya seperti apa. Malah nanti akan jadi malu sendiri. Dan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, demikian dulu pembahasan kita di pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Aktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.